Satu. Bersiap. Gerak, mulai. Gerak, selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan memulai pelajaran sistem kontrol terprogram. Nah, sebelumnya terima kasih untuk yang sudah memimpin doa. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Karena di kondisi pandemi seperti ini kita harus lebih hati-hati ya, harus lebih perhatian terhadap kondisi kesehatan. Entah itu pola hidup, terus pola hidup juga termasuk pola makan ya. Sarapan udah pada sarapan kan ya? Ya, karena awali pagi yang baik itu selain dengan tadi kita sudah melaksanakan kegiatan doa, sarapan juga baik ya untuk agar stamina kita tetap terjaga. Kemudian selain pola makan juga pola tidur. Di sini juga gimana nih? Pada sering begadang kalau bisa? Iya, biasanya jam 8 nih udah tidur ya. Biasanya yang perempuan kalau saya kan drakor gitu tahunya, kalau laki-laki mungkin apa ya, mabar gitu ya. Oke, itu sedikit pembukaan untuk hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, saya mau absen dulu satu-satu. Yang dipanggil tolong angkat tangan dan sebutkan hadir. Adrian Raka, Ahmadin Fatur Rahman, Akbar Ibnu Ar-Rasyid, Anggi, Ataya Zafari, Kameliana Febriani, Diauddin Arfa, Dwi Raka Yuda, Fazrul Muhammad Fadli, Gifari Eka Putra, Hafiz Mujamil, Henry Aldigan, Hikmal Hakim, Irfan Hakim, M.R. Gisya, Muhammad Ananda Fauzan, Muhammad Fajri Derajat, Muhammad Raihan, Muhammad Dava Taya, Muhammad Zikri Sodik, Muhammad Al-Farizi, Muhammad Ariel Saputra, Muhammad Fals Azanisya, Muhammad Naufal Musyafa. Izin apa sakit? Izin sakit. Tapi kemarin masuk nggak? Mutia Nur Azizah, Korinasya, Rafli Kausar, Rangga Raditya, Rifki Naufal Ramadan, Rizky Alif, Salsabila Mulia, Satria Bagus, Shelia Cikania,
Tri Wahyuda Dirjantara. Ada dulu. Wahyu Waluyo. Hadir Bu. Zahwa Syamira. Oke, alhamdulillah ya. Yang tidak hadir cuma satu, alhamdulillah yang lainnya pada hadir. Oke. Kelihatan ya tulisannya yang di belakang. Hari ini kita akan membahas tentang gerbang logika. Ya, seperti teman-teman sudah ketahui sebelumnya, gerbang logika itu merupakan salah satu pembahasan di dalam materi teknik digital atau sistem digital. Ya, jadi apa itu yang dimaksud dengan gerbang logika? Ya. Kalau kita mendengar kata gerbang, mungkin kita terbayang dengan pagar gitu ya, jalan masuk ke suatu tempat. Kemudian kata logika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu logos. Artinya dia itu berasal dari suatu kondisi yang ya bisa bervariasi gitu. Nah, jadi gerbang logika itu sendiri adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Jadi di sini entitas dalam elektronika itu adalah suatu macam ya suatu bahasan, suatu materi, komponen gitu ya, rangkaian, dan dalamnya juga termasuk matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa. Nah, yang dirubah apa? Di sini tertulis masukan logik. Masukan atau kita kenal dengan istilah input. Nah, input logik. Jadi inputnya itu berupa logika ya. Nanti akan diubah menjadi sebuah keluaran. Nah, sinyal keluaran ini yang disebut dengan output. Ya. Kita sudah mengenal istilah input, output ya. Kemudian kalau dalam sistem elektronika itu juga ada istilah proses. Nanti dalam proses itu termasuk logika gerbangnya ini jenisnya ada apa saja. Ya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum itu kalau kita mendengar nama aljabar boolean, ini asalnya dari sebuah hasil percobaan ya, hasil pemikiran dari seorang ilmuwan bernama George Boole. Nah, beliau adalah bapak bagi era informasi. Seorang matematikawan, pendidik, filsuf, dan ahli logika Inggris. Beliau bekerja di bidang persamaan diferensial dan logika aljabar. Dan bukunya yang terkenal sebagai penulis The Laws of Thought ditulis pada tahun 1854 yang berisi tentang aljabar boolean itu sendiri. Tentunya logika boolean ini sangat dihargai karena menjadi cikal bakal penemuan berbagai macam teknologi yang sampai saat ini sudah berkembang sangat pesat. Kalau kita tahu di dalam komputer itu berlaku sistem biner ya, dimana sebelumnya kita sudah pelajari biner itu ada di dalam sistem bilangan. Sistem bilangan itu sendiri salah satunya adalah bilangan biner, dan
Biner itu apa bilangannya? Ya, 0 dan 1 atau 1 dan 0 ya. Hanya memiliki dua logika ya, dua bilangan, di mana yang biner itu berlaku untuk operasi-operasi di teknik digital ya. Nah, dari sekedar angka 1 dan 0 saja itu sudah bisa memunculkan banyak logika-logika ya, persamaan-persamaan yang sampai sekarang itu sangat bermanfaat untuk teknologi. Yang pertama akan kita bahas salah satu gerbang pertama ialah gerbang N. Ya, gerbang N ini memiliki simbol sebagai berikut. Nah, ini adalah simbol gerbang N, yaitu dia contohnya jika di sini ada dua input. Nah, kemudian gerbang N itu sendiri terbuka seperti ini. Dia pada pangkalnya itu garis lurus, kemudian baru di depan itu bentuknya melengkung bulat ya, setengah lingkaran. Baru di sini output. Nah, tadi kita tahu dari istilah pengertian aljabar boolean yang memiliki berarti input itu termasuknya yang mana? Ada bagian 1, 2, atau 3? 1, 2, 2 atau 3? Input termasuk di sini ya. Nah, kalau kita katakan ini input, kemudian outputnya berarti di nomor 3 ya. Nah, ini yang disebut output keluaran. Nah, baru di nomor 2 ini kita namakan proses. Nah, selalu sistemnya berlaku seperti ini: input, proses, output. Pengertian dari gerbang N itu sendiri ya, output dari gerbang N akan berlogik 1 bila semua input berlogik 1. Jadi maksudnya gimana tuh? Ada yang bisa jelasin? Output dari gerbang N akan berlogik 1 atau bernilai 1 bila semua inputnya berlogik 1. Berarti kita coba bedah satu-satu. Output. Nah, output itu berarti yang di nomor 3 ini ya, keluaran. Akan berlogik 1, nilainya itu 1. Bila semua input berlogik 1. Berarti kalau kita di sini memiliki dua input, ya, dua input, misal namanya A dan B. Berarti A soalnya berapa kalau outputnya harus berlogik 1? 1. Kemudian B nya 1. Nah, betul ya, karena semua outputnya 1, maka akan menghasilkan outputnya 1. Maka dari itu bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan bahwa katakanlah output itu X, maka X sama dengan A, input yang pertama, di N kan, atau simbol ini seperti perkalian ya kalau dalam matematika. A N B, oh A kali B, gitu. Nah, kemudian dari persamaan yang ini kita bisa masukkan menjadi bentuk tabel kebenaran. Nah, ini yang disebut tabel kebenaran.
Atau bahasa Inggrisnya ada yang pernah dengar nggak tabel kebenaran itu apa? Ya, benar. Truth table. Truth table ya, tabel kebenaran. Nah, jadi tabel kebenaran ini merupakan gabungan dari kombinasi-kombinasi input ya. Binary itu tadi bilangannya apa? 0 dan 1 ya. Nah, kita bisa melakukan berbagai kombinasi. Nah, karena di sini ada 2 input, kombinasi yang bisa terjadi adalah seperti ini. Nah, 0 dan 0. Kemudian 0 dan 1, 1 dan 0, dan terakhir 1 dan 1. Kalau 0 dan 0 outputnya 0. 0 dan 1, 1 dan 0, 1 dan 1. Nah, ini yang bakal pakai terus nih nanti. Karena gerbang logika ini tidak hanya yang kita ketahui sebagai gerbang logika yang bentuk rangkaiannya begini nih ya. Ternyata luas penerapannya. Nanti kita akan banyak belajar tentang implikasi ya, aplikasi dari gerbang logika itu di teknik otomasi industri itu sendiri ya. Nah, itu banyak nanti contoh-contoh aplikasinya. Yang pasti kalau logika M itu seperti ini ya. Nah, ini harus selalu diingat. Nah, pada aplikasinya gerbang logika ini dibentuk atau menggunakan komponen asli ya. Komponen aslinya itu namanya, ada yang pernah dengar nggak ini? IC. Nah, apa? Nah, integrated circuit. Nah, betul. Integrated circuit itu berarti seperti namanya ya, circuit itu kan rangkaian. Integrated berarti sesuatu yang terintegrasi, saling terhubung. Nah, makanya IC ini ya, isinya itu seperti ini gambarnya. Pernah lihat IC? Nah ya. Nah, kan kaki-kakinya ada banyak. Ada ini contohnya kalau di gerbang N itu menggunakan IC TTL7408. Kalau untuk yang berjenis CMOS 4081. Tapi ini akan digunakan. Nah, ini contoh isi arsitektur dari isi IC 7408 jenis TTL. Berarti kalau di dalam IC ini ada berapa gerbang logika? 4. Ada 4 ya. Nah, ada 4, benar ya? Ini yang 1, ini 2, ini 3, ini 4. Di mana setiap gerbangnya memiliki 3 kaki. Contoh, ini ya gerbang yang ini. Dia menggunakan kaki berapa saja nih? 1, 2, dan 3. Nah, begitu juga untuk kaki yang lain, di mana spesifikasi dari IC itu sendiri bisa kita lihat dalam datasheetnya. Atau setiap pabrikan komponen kalau dalam elektronika itu pasti memiliki datasheet. Ibaratnya kalau kita beli apa ya,
handphone, beli smartphone ya. Kita dapat itunya apa? Manual book ya. Nah, manual book itu isinya apa aja biasanya? Cara penggunaan ada. Kemudian apa lagi? Fungsinya ya, tombolnya. Bisa. Pokoknya dalam manual book itu lengkap banget ya sebuah produk yang kita beli tuh. Sama seperti itu, komponen elektronika juga berlaku. Namanya tadi datasheet. Nah, datasheet itu bisa berisi ya spesifikasi ya, deskripsi dari kaki-kakinya itu berapa saja yang input ya, mana saja yang output. Kemudian di sini juga terletak apa? Di ICC dan GND ground. Ya, ICC itu berarti merupakan port sumber. Merupakan port sumber yang nantinya kita kasih tegangan. Ya, kita kasih tegangan. Bisa dari contohnya dari power supply ya. Power supply adaptor ya, pokoknya yang hasilkan tegangan. Ya, begitu juga ground. Nah, pastinya dalam rangkaian elektronika itu, selain kita mendapatkan sumber, harus diberi sumber juga harus di groundkan. Karena rangkaian itu sendiri nanti sifat dasarnya itu ya harus terdiri dari positif dan ground, AC dan ground. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu dari gerbangnya? Lanjut ya. Nah, ini gerbang selanjutnya, gerbang OR gate. Output gerbang OR akan berlogik satu bila salah satu atau semua input berlogik satu. Jadi OR ini merupakan bedanya dari N itu, kalau kita tahu N itu ada istilahnya kalau dirangkai secara seri. Sementara kalau OR ini paralel. Itu gimana tuh? Ya. Output gerbang OR akan berlogik satu bila salah satu atau semua input berlogik satu. Sama ya, kita bisa lihat tabel kebenaran ini, tabelnya. Nah, kondisi ini sama ya. Ada dari input 00, 01, 10, 11. Tapi outputnya berbeda. Nah, kalau gerbang OR ini akan berlogik 0 ketika apa berarti? Ketika kalau dilihat dari kalimat ini, kalau dibalik berarti gimana tuh? Ya, dua-duanya 0 atau semua inputnya 0, atau dalam kata lain tidak ada yang berlogik 1. Tidak ada berlogik 1 berarti kan semuanya 0. Nah, itu makanya akan bernilai 0. Selain itu akan bernilai 1. Bisa dikatakan ya sejenis kebalikannya lah dari gerbang M. Sama ya, IC-nya kita menggunakan komponen itu sendiri, menggunakan namanya IC TTL jenisnya 7432. Nama serinya. Kalau yang IC CMOS itu seri 4071.
Nah, gerbang selanjutnya gerbang not gate atau inverter. Apa itu inverter? Kebalikan. Benar. Nah, negasi juga ada yang bilang negasi bisa dikatakan seperti itu ya. Karena prinsip kerja dari gerbang not ini sendiri ialah dia bekerja dengan membalikan logika. Ini gerbang not ini sedikit berbeda dari gerbang kedua sebelum tadi ya, gerbang AND dan OR, di mana kita bisa memasukkan lebih dari satu input ya, kemudian akan menghasilkan keluaran yang berbeda-beda ya. Kalau di gerbang not ini sendiri, karena prinsipnya dia sebagai inverter, ya, jadi tanda kebenarannya sesimpel ini. Gimana kalau inputnya 0, berarti outputnya 1, dan sebaliknya. Ketika inputnya 1, outputnya 0. Ya, gampang nggak? Gampang ya, bisa untuk gerbang not. Nah, ini juga untuk gerbang not menggunakan IC jenis CTL 7404. Nah, ini contoh di dalamnya. Ya. Nah, untuk IC standar itu umumnya ini memiliki ada berapa nih kakinya? 14. Nah, 14 kaki ini yang nanti isinya tadi gabungan lebih dari satu gerbang logika gitu. Dimana di sini karena gerbang not itu berlaku sebagai inverter, makanya dia hanya menggunakan berapa kaki? 2. Hanya menggunakan 2 kaki, yang satu sebagai input dan yang satu sebagai output. Ya, juga pastinya ada VCC dan groundnya. Nah, persamaannya sebagai berikut ya. Output kita misalkan sebagai X, X sama dengan A, inputnya 1 misalnya A, kemudian ini bar ya. X sama dengan A bar. Nah, ini persamaan yang berlaku. Nah, kemudian ini gerbang NAND gate. Nah, gimana nih pengertian dari gerbang NAND? Gerbang NAND adalah suatu fungsi N yang diinversi. Nah, kalau dari sini udah kebayang belum kira-kira? Gimana tuh jadinya? Kebalikan dari gerbang N, not M. Dikenal istilah gerbang NAND, M itu ya not M, karena prinsip kerjanya ini sama seperti gerbang N pada dasarnya. Kemudian karena dinotkan, kita lihat simbolnya seperti ini, dimana mirip ya simbolnya sama gerbang N. Hanya saja yang membedakan di sini ada input ya, seperti gerbang not gabungan. Jadi kalau dipisah berarti kayak gini. Ini gerbang N,
Ini gerbang pesawat. Nah, ini dan simbol ini sama ya. Nah, kita buktikan nih dari tabel kebenarannya. Dari tabel kebenarannya, jika A-nya 0, B-nya 0, kalau di N itu apa? Kalau di N 0 ya. Nah, karena ini di 0 kan, diinversi, berarti kebalikannya 0. Tuh. Kemudian jika A-nya 0, B-nya 1, kalau di N 0 diinversikan jadi 1. Sama ketika yang 1 itu A-nya, kemudian B-nya 0, di N itu berapa? 0. Baru outputnya karena ini gerbang NAND dibalik diinversi jadi 1. Nah, kalau di N 1 dan 1 itu berapa? 1. Diinversikan jadi 0. Jadi benar ya, kalau NAND itu merupakan bentuk invers ya, inversi dari gerbang M. Karena ini 1 0 0 1 0 1 0 1. Tahu? Kita bisa tuliskan persamaannya sebagai berikut. X outputnya sama dengan A N B. Kemudian di negasi. Atau, nah kalau kayak gini gimana bacanya nih? Bar ditambah B bar. Betul. Beda ya, bar yang istilahnya nih gabung ya. Iya. Ini A dan B nya itu. Jadi bedanya adalah kalau ini berarti gimana? A di N-kan dulu dengan B, baru di negasi. Nah, kalau yang ini dinegasikan dulu baru di OR. Outputnya sama? Iya, outputnya sama. Outputnya sama. Contoh ya, kita masukkan ke persamaan ini. X sama dengan A N B bar sama dengan A bar or B bar. Misal kita pakai yang mana nih? Yang ini ya. A nya 1, B nya 0. Berarti X sama dengan A nya berapa? 1 di N kan dengan B nya 0. Kemudian di bar negasi. Nah kalau yang ini A nya 1 bar ya, or B nya 0 bar. Nah 1 N 0 berapa? 0. Tapi belum kita negasi ya, belum kita inverse. Kemudian 1 bar itu berapa? 0 or 1. Ini X sama dengan 0 di negasi 1 dan baru nih 0 or 1 sama ya. Jadi betul persamaan ini berlaku karena nanti dalam istilahnya gerbang logika itu ada materi lanjutan, itu teorema de Morgan. Ya, nanti pembahasan berbeda lagi ya, di mana persamaan ini berlaku.
selanjutnya ini gerbang NOR. Kalau kita lihat bentuknya mirip gerbang apa ini? OR. Benar ya? Mirip gerbang OR, tapi yang beda ada buletannya atau ada notnya. Ya, not on sama kayak tadi. Kayak gerbang NEN. Bedanya kalau tadi yang N, sekarang yang OR. NEN, NOR. Kalau kita lihat dari pengertian gerbang NOR adalah suatu fungsi OR yang diinversi. Setiap output OR yang high akan dibuat low, begitu juga sebaliknya. Jadi output gerbang NOR akan berlogik 1 bila semua input berlogik 0 dan sebaliknya. Coba kalau kita review lagi tadi gerbang OR. Kalau A-nya 0, B-nya 0, OR itu 0. 0 dan 1? 1 dan 0? 1 dan 1? Kemudian ini semua di inversi. Ya, di negasi ya. Dibalik. Ini 0 jadi 1. 1 jadi 0. Ini juga 1 dan jadi 0 ya, ini juga ya 1 dan 0. Berarti benar ya ini tabel kebenarannya bahwa gerbang NOR itu merupakan suatu fungsi OR yang diinversikan. Kalau dalam persamaannya bagi berikut. Persamaannya X sama dengan A tambah B baru di negasi. Kalau sama dengan A bar kali B bar. Coba kalau kita lihat ya, kita bandingkan dengan yang tadi gerbang M ini. Kira-kira mirip nggak bentuknya? Nah, ya kebalikannya ya. Nah, mirip ya. Yang membedakan di sini tandanya. Kalau di sini udah plus, udah on, berarti di sini itu M. Kalau di sini itu M, berarti di sini on. Yang satu ini negasinya orang yang seluruhnya, kalau yang 0, kalau yang ini yang M ya. Ingat aja namanya ya, kalau ingin mengingat bentuk persamaannya not or, berarti ini kan persamaan or ya, A or B gitu. Kalau ada plus itu kan or, baru dinegasikan not kan. Kalau di sini sudah plus, berarti yang di luar sebelah ini M, tapi negasinya itu dipisah per tiap input. Tuh. Gerbang NOR ini menggunakan IC TTL jenis 7402 dan IC CMOS itu serinya 4001. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua ya? Nah, oke. Kita akan coba masuk contoh.
dua contoh saja. Ya, kalau saya punya bentuk rangkaian seperti ini, berarti dia ada berapa gerbang? Ada 2 gerbang. Gerbang apa saja? N dan O. Gerbang ini saya mau kasih input ada 3. Itu A, B, dan C. Outputnya X. Kemudian saya mau kasih A-nya itu A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0. Kira-kira outputnya kayak gimana? 0. Ini kayak gimana tuh kalau kita tuliskan, jabarkan dalam persamaan? Pertama, kalau mengerjakan rangkaian kombinasi itu atau gerbang OU itu pastinya harus dari sebelah kiri. Nah ini baru nanti kita lihat yang paling kiri gerbang apa. Kalau di sini gerbang N. Gerbang N itu persamaannya apa? Dua inputnya itu semuanya harus 1 ya, baru akan outputnya 1. Atau tulisannya begini ya, persamaannya A, N, B. Kemudian ini udah nih, baru kita lanjut lagi ya ke gerbang OR. OR ini persamaannya apa? Tambah ya? A plus B. Atau kalau di sini inputnya C. Ya, inputnya adalah output dari A, N, B di OR-kan dengan C. Nah betul ya, persamaannya seperti ini. Kalau ditanya persamaan dari rangkaian lengkap, cara menyelesaikannya bagi berikut. Jadi kita lihat dulu gerbangnya apa, kemudian operasinya seperti apa ya. Nah baru kita masukkan angka-angkanya. A-nya berapa? 0, B-nya 1, C-nya 0. Berarti X sama dengan, nah ini pengerjaannya yang dikurung terlebih dahulu. Yang sebelah kiri itu 0, M 1 berapa? 0. Baru di 0-nya turun, berarti 0 or 0 turun. Ya. Jadi di sini atau kalau saya mau pasang lampu nih, misalnya di sini saya mau kasih LED, berarti LED-nya jadi kayak gimana? Mati ya, atau tidak ada input load. Kalau C-nya saya ganti 1, C-nya saya ganti 1,
Satu. Ya. Nol, satu. Kalau satu berarti lampunya LED-nya? Oke. Mungkin materi kita sampai situ dulu untuk pembahasan gerbang logika. Nah, tadi kita udah ada gerbang apa aja? Ada 5 gerbang. Saya mau tanya 2 orang deh. Sekarang tanggal berapa sih? 1 ya. Adrian mana Adrian? Adrian mana Adrian? Nah, Adrian. Nah, saya mau nanya, kalau misalnya saya punya gerbang OR, inputnya ada 2, yaitu 1 dan 1. Berarti outputnya apa? Gerbangnya gerbang OR, inputnya ada 2, yaitu 1 dan 1. Berapa? 1. Betul ya? Karena apa? Kok bisa 1? Betul 1 ya, harus kalau ada salah satu aja ya. Satu betul ya, betul kata Satu lagi saya mau tanya. Sekarang tuh udah tanggal 1 ya, bulan Desember. Ada yang merasa absen 12? Saya mau Henry ya, oh sebelahan nih. Saya mau tanya, misalnya saya punya gerbang N, tapi gerbang N ini diinversi. Apa namanya? Saya punya gerbang N, tapi saya mau hasilnya itu kebalikannya dari gerbang N. Berarti saya harus menggunakan gerbang apa? NAND N atau NAND? Ya betul. Makasih ya yang udah jawab, dan terima kasih juga buat semuanya. Insya Allah materi ini akan berlanjut nanti ke pembahasan lain. Ada yang masih bingung nggak? Nggak ya, aman ya berarti ya? Nah, berarti pertemuan kali ini dicukupkan sampai sini. Semoga dari materi yang saya sampaikan akan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Kemudian alhamdulillah kalau sudah pada dipahami, sudah dimengerti. Insya Allah pembahasan selanjutnya akan saya coba untuk terangkan yang lebih jelas lagi. Sisanya mohon maaf apabila dari saya ada kekurangan, ya ada salah kata. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah menyimak, yang sudah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat.
Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.